Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Jumpa lagi bersama saya Hilmi dalam acara Kada Balok Podcast BNNK Tanah Toraja. Teman-teman sahabat BNN, sekarang kami berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara. Jadi teman-teman, berbicara tentang narkotika, tentunya itu bukan hal yang asing buat kita semua, mulai dari kalangan anak-anak, dewasa, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan aparat oknum penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan harus kita sadari bersama bahwa narkoba telah kejamnya merenggut nyawa 30 sampai 50 orang meninggal sia-sia karena narkoba. Maka dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden Impres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN tahun 2020 sampai 2024 bagi seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Walaupun saat ini masih dalam pandemi COVID, namun kejahatan narkoba tidak pernah surut. Banyak cara dan modus yang dilakukan oleh para bandar narkoba untuk mengedarkan narkobanya. Untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, saat ini saya kedatangan tamu, yaitu yang pertama Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong ST. Kalau di Toraja Utara akrab kami sapa Bro Dedi. Siap. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Giri Prawijaya MTH. Selamat datang Pak. Selamat sore. Ya. Selamat pagi juga. Narasumber yang selanjutnya yaitu Kepala Balai Rehabilitasi Badoka Makassar, Dr. Iman Firmansyah, SPKJ SH. Semangat pagi. Semangat pagi, tetap semangat. Ya. Jadi yang selanjutnya yaitu Kepala BNN Kabupaten Tanah Toraja, Ibu AKBP Natalia Dewi DT SH. Selamat sore Bu. Ya, jadi teman-teman sahabat BNN, sebelum saya berbincang-bincang dengan tamu yang menurut saya istimewa pada hari ini, sebelumnya saya akan mengajak Kepala BNN Kabupaten Tanah Toraja untuk memberikan gambaran tentang penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan di Kabupaten Toraja Utara. Ya, jadi untuk menghargai waktu kepada Ibu, mungkin kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Selamat sore buat kita semua, rekan-rekan pemirsa generasi milenial Toraja. Memberikan gambaran tentang penyalahgunaan di Toraja. Jadi saya tidak sebut Tanah Toraja atau Toraja Utara, saya sebut Toraja, bahwa sudah sangat mengkhawatirkan buat generasi milenial saat ini. Terbukti itu dari data yang ada di BNN Tanah Toraja. Setiap tahun pasti ada yang ditangkap, pasti ada yang direhab. Yang direhab itu sampai seratusan orang setiap tahun. Nah, ini buat kami ini adalah sangat mengkhawatirkan karena mengancam kelanjutan generasi muda kita di Toraja.
Jadi ini sangat menjadi PR buat BNNK dan pemerintah daerah untuk menyelamatkan generasi muda kita ini untuk menggantikan kita kelak. Setiap tahun ada yang ditangkap. Itu sampai berapa puluhan orang. Ada yang pernah sampai 30 orang dalam satu tahun kita tangkap. Nah, ini betul-betul sangat mengkhawatirkan karena bukan cuma orang tua, tapi ada sampai pernah ada yang usia 68 tahun pernah kita tangkap. Itu pelaku kejahatan narkotika. Ada juga yang anak-anak. Nah, golongan anak-anak ini mulai dari SD pernah kami rehab. Itu penyalahgunaannya menggunakan Lemfox dengan Sintek. Nah, ini yang lagi marak ini masalah Sintek ini karena mereka bisa order online pakai handphone karena mereka sudah akrab dengan handphone, menggunakan media sosial, mereka bisa membeli online masalah Sintek ini. Jadi ini sangat mengkhawatirkan buat kita karena sudah menyasar sampai ke tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, ada yang sudah bolak-balik direhab, Dok. Pernah ke Badoka juga, pernah di BNNK juga, bolak-balik berapa kali direhab, tapi masih beruntung belum sampai ditangkap. Nah, ini sementara kami rehab di BNNK. Jadi gambarannya bahwa masalah narkoba ini tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih daerah, tapi ini ancaman buat generasi kita untuk Toraja, baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Dan semua kecamatan yang ada itu sudah mulai rawan, dan yang paling rawan memang ada di Rantepao. Seperti itu, Pak Wagub, mohon izin gambarannya tentang penyalahgunaan yang ada di Toraja. Itu mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi teman-teman sahabat BNN, itu adalah gambaran singkat dari Ibu Kepala BNNK Tanah Toraja tentang penyalahgunaan narkotika yang ada di Toraja. Jadi harus kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 100 orang, Bu, ya, dalam 1 tahun yang ditangkap oleh BNN direhab, ya, yang direhab, dan ada kurang lebih 30 orang per tahunnya yang ditangkap karena melakukan kejahatan narkoba. Jadi harus kita pahami bersama bahwa tetap jaga diri, jaga keluarga kita, dan jaga lingkungan kita. Karena menurut Ibu Kepala tadi bahwa narkoba tidak pernah kenal apa pekerjaanmu, apa pangkatmu, siapa namamu, dan apa tugasmu. Ya, itu. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, pada kesempatan hari ini saya mungkin akan mengutarakan pertanyaan kepada Bapak Wakil Bupati Toraja Utara. Jadi pertanyaan yang pertama, Bapak izin terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi di Kabupaten Toraja Utara, apa tanggapan dan upaya pemerintah terhadap hal ini? Ya, terima kasih. Tentu yang disampaikan tadi, data yang disampaikan Ibu Kepala BNNK sungguh sangat memprihatinkan. Kalau dikatakan 100 yang direhab, 30 rata-rata yang ditangkap setiap tahun, jangan-jangan ini jadi seperti puncak gunung es, ya. Di bawahnya ini yang belum terdeteksi yang lebih banyak. Dan ya sampai saat ini komunikasi kami dengan Kepala BNNK dan tim itu sangat baik, dan kita terus mendukung, kita bekerja sama, kita bersinergi, mulai dari mengedukasi, melakukan sosialisasi bagaimana bahaya narkotika dan segala bentuk penyalahgunaannya. Dan kita melihat bahwa ini harus menjadi gerakan bersama, tidak saja pemerintah kabupaten, BNNK, tapi juga semua elemen masyarakat di semua tingkatan. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat keluarga yang harus menjadi benteng
pertama dan terkuat dalam pencegahan. Dan ya syukur juga sekarang sudah ada Polres terbentuk ya 2 tahun, jadi mereka terus membackup kalau ada kegiatan-kegiatan termasuk penindakan ya Ibu Kepala BNNK. Ya, tapi ya kembali lagi bahwa ini kalau kondisinya seperti ini ya kita harus melakukan gerakan bersama. Kita sangat prihatin, dan tadi dalam pengantar kan sudah ada instrumen, bahkan dari Presiden sudah mengeluarkan impres ya selain Permendagri, dan ini menjadi dasar bagi kita untuk bergerak bersama memerangi narkoba. Oke Bapak, pertanyaan yang kedua, sebagai daerah pariwisata yang telah mendunia, tidak dapat dipungkiri bahwa daerah Toraja Utara sangat berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Bapak Wakil sebagai pengambil kebijakan, apa peran atau upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan narkoba di Kabupaten Toraja Utara? Ya. Sebelum kita melakukan ini kan tindakan atau mengambil tindakan bersama, kita lihat dulu ini kira-kira apa ya yang menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika di Toraja Utara. Ya tadi sudah disampaikan sebagai daerah tujuan wisata, terutama di Sulawesi Selatan ini, daerah kami itu lebih terbuka kedatangan, terbuka karena pengaruh. Lantas kalau dilihat juga ya kan ini daerah wisata budaya juga ya, dan dalam kegiatan-kegiatan adat di Toraja Utara itu rokok dan minuman alkohol itu sesuatu yang sangat biasa ya, beda mungkin di tempat lain. Nah dari sini kan berkembang ya, karena kalau dipikir kurang apa di Toraja Utara Jenderal ya, lihat pemandangan kita ini bisa dinikmati, terus ada kelonggaran rokok dan alkohol, tapi toh itu belum cukup. Nah, konsekuensi sebagai daerah wisata dan kelonggaran yang saya sampaikan tadi itu kemudian menuju kepada maraknya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Nah, bersama BNNK seperti yang saya sampaikan tadi kan terus dilakukan ya, entah itu yang disampaikan Ibu tadi, rahasia, operasi dan lain-lain, sehingga kemudian ada penangkapan, lalu yang mungkin tidak masuk kategori pidana perlu direhab, masukkan di rehabilitasi ya, panti rehabilitasi ya dokter ya, itu kemudian dibawa ke sana. Tapi poinnya adalah bahwa kita harus terus bersama-sama bergerak, dan ya seperti yang saya sampaikan tadi juga, Kepala BNNK bersama tim dan Polres Toraja Utara secara rutin melakukan pemeriksaan rahasia di beberapa tempat, dan ya hasilnya seperti yang beliau sampaikan tadi. Kalau ini terus kita tingkatkan ya, saya kira Pemkab, BNNK ya, karena selama ini kita belum punya BNNK di Toraja Utara, jadi masih dinaungi beliau. Begitupun Polres Toraja Utara harus punya target ya, seberapa sering kita melakukan rahasia dan penindakan ya kan. Tapi di atas semua itu sebenarnya ini bukan tentang jumlah atau angka statistik, tapi bagaimana kita mencegah lebih dini melalui tidak saja instrumen yang ada, tapi terlebih melalui keluarga ya Pak ya. Ya ini yang utama, dan ya tujuan sebagai daerah wisata kita bersyukur ini anugerah, tapi kemudian konsekuensinya ini juga harus kita antisipasi. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada payung hukum terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dibuat bagi masyarakat di Kabupaten Toraja Utara, Perda atau peraturan Bupati misalnya? Ini baru
rencana atau rancangan peraturan daerah. Ya, tadi sudah kita dengar payung hukumnya itu ya Inpres nomor 2 tahun 2020 dan Permendagri nomor 12 tahun 2019. Nah, dari bagian hukum ini menunggu dinas terkait, dinas sosial, dinas kesehatan dan Kesbangpol sebagai leading sektor untuk memberi masukan. Lalu kemudian dijadikan ranperda, lalu kita lakukan harmonisasi dan diajukan ke legislatif untuk mendapat persetujuan. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Saya sudah berdiskusi dengan Kabag Hukum mengenai hal ini. Oke, pertanyaan yang terakhir Pak, apa pesan pemerintah kepada masyarakat Toraja Utara terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika? Ya, saya kira kita semua mengajak ya, dari keluarga, dari pemerintah, dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu organisasi seperti LSM dan tentunya bersama BNNK, Tanah Toraja dan Polres Toraja Utara, kita berkomitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kita harus sepakat untuk menjadikan ini sebagai gerakan bersama, saya kira. Oke, teman-teman semua, sahabat BNN, melalui momentum ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toraja Utara untuk bersama-sama mengambil peran dalam mencegah dan memerangi narkoba, terutama dalam menyelamatkan generasi penerus kita yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Bersama pasti kita bisa. Oke, jadi saya akan beralih ke narasumber yang selanjutnya, yaitu Bapak Kepala BNNP Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Brigjen Pol Dr. Giri Prawijaya MTH. Ya, jadi Indonesia kini telah memasuki kondisi darurat narkoba. Kondisi ini dipertegas dengan keputusan Presiden dalam menjatuhkan hukuman mati bagi para terpidana kasus narkoba, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, pertanyaan yang pertama, izin Bapak, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kondisi darurat narkoba? Baik, terima kasih sudah diundang di sini di Toraja, dan suatu kehormatan buat saya ditemani oleh Pak Wakil Bupati dan Kepala BNNK sehingga saya bisa bicara di sini. Kemudian saya masuk ke dalam permasalahan darurat. Pengertian darurat dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah kesegeraan diambil tindakan. Jadi ketika bilang orang dengar darurat, maka yang terdengar adalah diambil tindakan. Kalau kita lihat UGD itu kedaruratan, segera harus diambil tindakan. Jadi tidak berpikiran panjang dan semuanya. Jangka pendek, segera. Nah, itulah yang terjadi sekarang dengan narkoba. Narkoba harus segera diambil tindakan. Gitu. Terus kemudian juga ada pengertian perang melawan narkoba. Apa pengertian perang? Adalah suatu, dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan di situ, adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dikompromikan. Nah, ketika tidak bisa dinegosiasikan dan kompromikan, maka akan ada gesekan dan ada pertentangan. Nah, pengertian daripada darurat narkoba sendiri, kemudian kalau dicampurkan adalah kita tidak bisa menegosiasikan, tidak bisa dikompromikan, dan harus segera diambil tindakan. Nah, tindakannya apa? Salah satunya tadi bekerja bersama, yang tadi disampaikan sama Bro Dedi dan Bu Dewi, itu tadi yang disampaikan. Saya kira itu. Oke Bapak, pertanyaan yang kedua, mengapa Indonesia masuk ke dalam kondisi darurat narkoba? Itu. Jadi begini, narkoba itu banyak orang yang berpikir begini, oh nanti akan segera hilang. Sama dengan kita membersihkan baju, membersihkan badan. Pagi kita bersihkan, sore mandi lagi, pagi mandi, siang kotor, sore mandi lagi, siang kotor lagi. Yang jadi pertanyaan,
kok kotor terus ya? Gitu. Nah, kalau kotor, bersihkan lagi. Nah, narkoba bisa hilang apa enggak? Tidak bisa. Yang bisa adalah dibersihkan terus-menerus. Dan itu pekerjaan sepanjang hidup. Sama dengan virus yang ada di komputer. Kita tidak bisa menghilangkan lagi virus yang ada di komputer. Tapi kita bisa membuat antivirus. Nah, antivirusnya apa? Ya, antivirusnya dengan kita bekerja bersama-sama, melakukan di hulu, kita melakukan pencegahan, di hilir, kita melakukan rehabilitasi. Di tengah kita melakukan tindakan. Jika kita semua bersama-sama, maka saya percaya itu semua bisa sukses. Pengertian sukses adalah bagaimana orang tidak lagi menjadi bangga mendengar kata narkoba, tidak lagi menjadi suatu kebanggaan merasa jijik ketika orang pakai narkoba. Nah, sementara yang dilakukan sama para bandar itu juga sebaliknya. Kalau kita dulu pernah belajar tentang komunis, mereka ada istilah propaganda. Propaganda adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi disampaikan terus-menerus. Sesuatu yang tidak benar disampaikan terus-menerus, maka akan menjadi seolah itu adalah suatu kebenaran. Nah, itu sekarang sedang dilakukan sama mereka. Dan terus dilakukan. Karena apa? Itu bagian dari promosi mereka untuk supaya dagangan itu laku. Nah, kita di sini harus bersama-sama melakukan kampanye atau edukasi bagaimana suatu kebenaran itu harus disampaikan, bahwa kebenaran itu, walaupun kita percaya bahwa kebenaran itu akan membela dirinya, tanpa kita bela dia akan membela dirinya, tetapi harus tetap disampaikan, sehingga dalam perjalanannya ketika kita menyampaikan pesan itu tentang kebenaran, jangan sampai terjadi noise karena propaganda tadi. Jadi mereka menyampaikan sesuatu, kita berharap dengan kita melakukan kampanye itu, maka orang menjadi jijik berbicara tentang narkoba. Itu kira-kira. Pertanyaan yang selanjutnya, seperti apa gambaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan? Di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau Indonesia sendiri itu kalau tidak salah 2,8%. Dunia itu kurang lebih 35 juta pengguna. Nah, sementara di Indonesia itu 3,7 apa 3,5 saya lupa. Itu data tahun 2019 yang dilakukan oleh LIPI. Nah, di Sulawesi Selatan itu sendiri dari 3, itu 0,088, artinya sekitar 314 atau 414. Tapi jangan lupa, ini yang pakai kan orang dewasa. Kalau dilihat dari populasi yang ada di Sulawesi Selatan mungkin termasuknya sedikit ya, gitu ya. Tapi kan populasi itu dihitung tidak hanya dari bayi sampai dewasa. Kalau kita hitung dewasanya aja mungkin itu juga besar. Nah, masalahnya bukan besar atau kecil, tapi itu sudah masuk di kita. Nah, bagaimana situasi di Sulawesi Selatan? Untuk tahun ini saja kami itu sudah melakukan penangkapan. Artinya penangkapan ini banyak ini yang perlu ditangkap, tetapi sumber daya terbatas. Maka kami memprioritaskan BNNP pada sisi distributor. Nah, distributor sendiri yang kita tangkap ini untuk tahun ini itu sudah 9 jaringan. 9 jaringan. Jadi 9 jaringan itu adalah 9 kalau perusahaan gitu. 9 perusahaan lah itu kita bongkar. Di dalamnya ada beberapa pekerja-pekerja. Itu di tahun ini ya, Di Pak? tahun ini, dari Januari sampai bulan Juli. Kira-kira itu 120 kilogram. 120 kilogram itu sama dengan 120.000 gram. Orang pakai di kita ini rata-rata 1 gram itu dipakai oleh 4 kali atau 5 kali, atau 4 orang atau 5 orang. Jadi kalau 120 ya kurang lebih sekitar 500 sekian lah, 600 ribu orang. Jadi artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, 600.000 orang atau 600.000 kali itu harusnya dipakai, tapi kita selamatkan. Tapi itu kan yang ketahuan. Yang tidak ketahuan kita nggak tahu, tadi disampaikan sama Pak Wakil Bupati. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari yang tidak ketahuan ini? Ya, kita membentuk agen-agen. Kita membentuk agen bersinar, bersih dari narkoba. Kita mendekati, berkoordinasi seperti sekarang kami ke sini. Terima kasih Pak Wakil Bupati, mendekati Pak Wakil Bupati,
agar OPD-OPD-nya itu semuanya dan keluarga besarnya melakukan kampanye ke dalam, membuat regulasi. Tadi sampaikan regulasi memang betul. Regulasi secara Perda, Pemda itu dari Perda. Tapi ada regulasi yang di bawahnya lagi. Misalnya kepala OPD-nya, dia membuat larangan semacam mohon untuk tidak membuat apa semua. Apabila Anda melakukan ini akan dipecat. Seperti itu juga ada regulasi sebetulnya. Regulasi ke dalam. Ke sekolah juga membuat regulasi di sekolah. Apabila melakukan gini, apa yang harus dilakukan? Semacam SOP. Sebetulnya SOP itu juga regulasi. Nah, kalau ketika itu semua kita lakukan, kita percaya bahwa semuanya bersama-sama bisa mengurangi dampak. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. 20.000 itu adalah fakta. 120.000 gram itu adalah fakta. Dan saya tidak bicara harga, nanti orang ingin jualan. Izin Pak, termasuk jaringan yang 9 tadi itu termasuk yang di Toraja ya Pak kemarin? Tidak, saya tidak hitung Toraja. Ya. Karena Siap. saya anggap Toraja itu sub daripada jaringan, subordinat. Gitu. Siap. Nah, kami itu dari luar, jadi yang dari Riau, dari Kalimantan, dari tangan pertama lah, atau lewat ekspedisi. Siap. Gitu. Sementara yang sudah masuk di sini itu dia juara dari sub yang kami tangkap di pusat sana. Siap. Karena izin Bapak, ini melaporkan mungkin ke Pak Wakil Bupati, itu kita tangkap di daerah Eran Batu, transaksinya terjadi di situ, daerah beliau Bapak yang 600 sekian kemarin. Di daerah Bapak, jadi menurut kami memang harus diwaspadai daerah Toraja Utara. Itu yang tadi saya sampaikan yang ditangkap sama BNN ya. Siap. Itu tidak dihitung yang ditangkap sama Polda ya. Karena kami biasanya akhir tahun nanti kumpulir semua ya. Siap. Makasih. Ya, yang selanjutnya Bapak, daerah mana saja yang termasuk daerah rawan atau paling tinggi kasus penyalahgunaan narkotika? Nah gini, jadi narkotika itu sebetulnya tidak bisa disebut mana daerah yang paling rawan. Karena ketika misalnya kita nanggap bisa dari suatu daerah itu tidak serta-merta penghasil di situ gitu. Beda kalau misalnya padi, di sini padi, ini kopi Aceh, kopi Toraja. Memang diambil dari sini. Kalau narkoba enggak. Kalaupun ditangkap di satu daerah, itu bukan tiba-tiba di daerah itu. Kami ngikutinnya mulai dari Kalimantan, kami ngikutinnya mulai dari Aceh, kami ngikutinnya mulai dari Riau, dan kami bekerja sama dengan BNP lain, bahkan dengan negara lain juga. Gitu. Mereka ngikutin di sana, masuk ke wilayah kami di sini, wilayah kita, dan kemudian kita ngikutin terus sampai pembeli terakhir. Baru kita melakukan penangkapan. Nah, yang di blow up adalah pembeli terakhir. Pembeli terakhir daerah mana nih? Kapan hari kawan di misalnya daerah mana gitu ya, saya sebutin, saya nggak perlu sebutin nanti kepala daerahnya komplain kan gitu. Itu daerah tertentu, itu daerah banyak narkobanya ya, kebetulan ditangkapnya di situ pembeli terakhir, tapi sebetulnya itu juga bagian daripada perjalanan dari daerah lain juga. Saya kira itu deh. Yang selanjutnya, jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Sulawesi Selatan Pak? Nah, itu juga permasalahan bukan di jenisnya, tapi kebetulan sekarang yang banyak ditangkap itu jenis sabu ya Pak. Dulu sebelumnya ganja, tapi sekarang enggak sabu. Kenapa sabu? Karena memang sekarang dunia sedang beralih ke sana. Karena harganya murah, diprosesnya lebih murah, tapi perputarannya cepat. Tapi pengertian murah ini bukan berarti harganya dalam rupiah itu murah. Kalau untuk harga makanan dibandingkan dengan harga gula itu masih 1000 kali lipatnya gitu. Harga murah itu dibandingkan dengan misalnya dengan heroin, dengan kokain. Itu sabu termasuk yang paling di bawah. Tapi punya dampak yang luar biasa juga. Oke, yang selanjutnya Bapak, sanksi hukum bagi pengedar dan bandar narkotika. Jadi kita membuat sanksi itu sudah jelas ya, kita menggunakan undang-undang yang ada, undang-undang 35 gitu. Tapi permasalahannya bukan hanya sanksi aja. Jadi banyak orang berpandangan ketika punishment diperkeras itu maka kejahatan akan berkurang, narkoba akan berkurang. Tapi coba lihat kita di Filipina, itu
semua bandar, semua pemakai, semua ini tembak mati sama Pak Duterte itu, gitu kan, ya kan? Terus, di daerah-daerah kejahatan itu kan kalau kita lihat di Cina lah, di Cina kita bicara bukan narkotika, tapi ini sama lah, gitu, variannya beda. Korupsi sampai ribuan juga dibunuh, dimatikan. Kalau kita lihat di Korea Utara, setiap yang lawan sama pimpinannya dimatikan. Pertanyaannya, kalau itu memang efektif, tidak sampai hitungan di atas 5 atau 10, tapi nyatanya mereka sampai ratusan gitu. Artinya apa? Tidak efektif juga. Yang kedua, ada pandangan seperti gini, narkoba atau kejahatan itu bisa turun kalau knowledge-nya ditingkatkan. Tapi ternyata dari kalangan oknum-oknum paramedik yang ngerti tentang kedokteran pun banyak yang pakai. Dari kalangan pejabat, oknum pejabat juga banyak yang pakai. Dari kalangan para pelajar banyak yang pakai. Artinya apa? Artinya tidak selalu harus mempunyai knowledge, tumbuh pintar dulu baru ngerti arti bahaya narkoba. Tapi memang jiwanya sudah terpapar. Terus kemudian yang ketiga bilang, oh itu kalau agamanya diperkuat gitu, agamanya diperkuat, akidahnya diperkuat, kejahatan kan nurut, artinya pakai narkoba kan turun. Enggak juga, banyak juga dari oknum-oknum latar belakang dengan latar belakang agama yang kuat juga terpapar juga. Artinya mana ini yang benar? Ya kita semua harus lewati semua. Punishment juga diperkuat, ya kan? Jadi kalau tanya tadi bilang menggunakan apa nih? Ya punishment juga diperkuat. Pendidikan juga diperkuat. Knowledge agama akidah juga diperkuat. Nah itu ketika semuanya diperkuat, kita harapkan ada pengetahuan tentang kebenaran itu masuk ke dalam pikiran mereka, menjadi rema, menjadi kehidupan, dan bisa disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dimunculkan. Sehingga kita percaya ketika semua orang sudah meyakini itu, tahu bahwa narkoba itu ngerti, berbahaya. Bukan hanya ngerti, karena pengetahuan belum tentu dilakukan tindakan. Karena narkoba, itu tentang narkoba, itu bisa dipelajari oleh orang yang paling bodoh, tetapi tidak bisa dipiniskan atau dikumlotkan oleh orang yang paling pintar. Karena orang yang paling pintar juga bisa terpapar, tapi orang yang paling bodoh juga bisa tahu bahwa ini bahaya narkoba gitu loh. Saya kira itu uniknya gitu. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir Bapak, adakah himbauan BNN bagi pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah narkoba? Ya, jadi intinya bahwa teruslah kita bekerja, apapun bidang kita, apapun talenta kita, dan semua yang kita kerjakan tentang kampanye bahaya narkoba tidak akan sia-sia. Karena orang bijak mengatakan ketika kita terus berbuat baik, meskipun rezeki belum mendekati, tetapi bencana sudah menjauh. Dan kita percaya keberuntungan dan kejayaan akan terus mendekati kita selama kita bekerja baik dan kita anti narkoba. Demikian, salam sehat tanpa narkoba. Siap. Nah, jadi teman-teman sahabat BNN, itulah diskusi atau bincang-bincang sore bersama dengan Bapak Kepala BNNP Sulawesi Selatan. Dan harus kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 0,08% penyalahguna narkotika Pak yang ada di Sulawesi Selatan. Terus 9 jaringan yang sudah terungkap di tahun 2021. Belum selesai nih ya? Jadi belum selesai. Jadi dari bulan Januari ya Pak sampai bulan Juni. Bulan Juni. Ya, jadi itu sudah ada sekitar 120 kg barang bukti. Dan itu belum termasuk yang disampaikan oleh Kepala BNN Tanah Toraja tadi yang 600 gram ya Bu, yang ditemukan di Eran Batu Toraja Utara. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya akan mengundang Bapak Kepala Balai Rehabilitasi Badoka Makassar, Dr. Iman Firmansyah, SPKJ SH. Ya, jadi saya kira pertanyaan untuk Bapak ini yang banyak ditunggu oleh masyarakat Pak. Ya, jadi pertanyaan yang pertama, syarat-syarat untuk mengikuti program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
Iya, terima kasih. Jadi memang rehabilitasi itu sangat penting. Ya, karena apa? Di rehabilitasi ini untuk masuk ke tempat rehabilitasi itu syarat sangat mudah. Kita hanya perlu dia ada yang mengantar dan dia adalah pecandu. Cukup itu. Kita tidak perlu repot-repot dengan macam-macam syarat. Jadi yang dibutuhkan adalah kerelaan dari orang tua. Yang paling penting kerelaan dari orang tua untuk membawa anaknya ke tempat rehab. Dan itu bukan hanya masalah karena sayang yang berlebihan mengatakan bahwa kasihan anak saya kalau direhab sendirian tidak ditemani. Padahal dengan direhab dia akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi syaratnya tidak akan sulit. Ya, oke, jadi pertanyaan yang selanjutnya, Ya. Kalau orang direhab, orang bayar atau tidak, dong? Ya, ini yang paling sering ditanyakan. Iya, siap. Karena melihat tempat rehab BNN itu sangat bagus, sangat besar, dan sangat lengkap. Dan selalu mengatakan kalau untuk masuk rehab harus berbayar. Iya, siap. Dan harus ada biaya untuk tenaga yang direhab. Bahkan untuk kepala rehabnya juga ada uangnya. Itu sama sekali hoax, bohong. Sama sekali hoax atau bohong. Di situ di kita itu semua dari mulai makan, di rehab itu makan tuh mereka itu mendapat makan 3 kali makan, 2 kali snack, dan itu free, gratis. Pengobatan, biaya pengobatan 24 jam dan itu free. Ada medical check up dari mulai pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru, foto dada, pemeriksaan darah, rutin. Semua sudah ditanggung pemerintah. Ini adalah komitmen pemerintah untuk P4GN ini. Jadi saya himbau kepada masyarakat bahwa apabila ada yang mengatakan bahwa masuk rehab itu berbayar, berarti itu bukan rehab milik BNN. Semua rehab yang dimiliki BNN itu gratis. Jadi BNN punya ada 6 tempat rehab, yang salah satunya adalah di Badoka, itu untuk wilayah Indonesia Timur, bukan hanya Sulawesi Selatan. Jadi kita meliputi Indonesia Timur. Jadi gratis. Siap. Ya, jadi pertanyaan yang terakhir, apa saja program-program rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Rehab, Pak? Iya, makasih. Jadi di tempat rehab itu sangat penting ya untuk masyarakat ini yang terkena pecandu narkoba, karena menurut World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, bahwa sehat itu adalah sejahtera fisik, jiwa atau mental, dan sosial. Jadi kita sehat fisik saja itu belum sehat kalau mentalnya tidak sehat. Begitu juga kalau lingkungan sosial tidak sehat. Nah, makanya orang yang pecandu narkoba bilang, untuk apa saya dimasuk ke rehab? Saya nggak ada sakit apa-apa, tidak ada darah, tidak ada kelainan apa-apa. Tapi dia lupa bahwa ada mentalnya terganggu. Jadi ada termasuk orang dengan gangguan mental dan orang dengan masalah kejiwaan itu masuk di dalam narkoba. Maka pentingnya dimasukkan dalam rehab. Nah, program apa yang ada? Kita lihat tadi juga saya dengan kepala BNNK ini udah direhab berkali-kali. Kenapa? Susah sekali. Nah, kadang-kadang orang tua itu selalu berpikir memasukkan anak rehab itu seperti memasukkan pakaian kotor ke laundry. Jadi ada pakaian kotor, masukin laundry. Nanti habis dari laundry, pakaian kotor itu sudah disetrika, sudah rapi, sudah tinggal pakai. Pada saat kotor lagi, masukin lagi ke laundry. Dia lupa untuk merawat pakaian kotor itu. Nah, itu yang terjadi dengan yang membawa, yang berpikiran seperti itu. Ini pecandu, udah keterlaluan kelakuannya, dibawa ke tempat rehab. Dia berharap setelah keluar dari rehab, simsalabim, selesai semua. Bisa ibadah, bisa rajin, bisa berbakti ke orang tua. Keluar, orang tua lupa untuk mengawasi lagi. Tapi pada saat kena lagi, masukin lagi ke tempat rehab. Nah, itu yang terjadi. Padahal perawatan seumur hidup ada di orang tua, seperti kata Wakil Bupati. Pertama, yang paling penting adalah orang tua, di keluarga yang paling penting. Nah, karena itu makanya di tempat rehab, program tempat rehab Badoka ini, kita mengutamakan adalah humanisnya itu. Jadi sekarang kita mempunyai program namanya Kareba. Kita membawa Kareba adalah kampus rehabilitasi Badoka, itu singkatan Kareba. Disitulah kita membuat buat tempat rehab ini seperti kampus. Kita menangani semuanya, masalah fisiknya, masalah sosialnya, masalah mentalnya. Kita ada dokter psikiater dan lain-lain. Termasuk gimana cara hubungannya dengan keluarga. Jadi keluarga tetap kita libatkan.
Jadi tetap kita undang untuk supaya berpartisipasi di dalam Kareba ini. Nah, kegiatan-kegiatan ini termasuk seperti apa? Bagaimana dengan anak-anak ini pada saat setelah keluar? Nah, kita berharap juga kita punya namanya Aga Kareba, anggota grup alumni kampus Rebati Badoka. Jadi namanya kampus pasti punya alumni. Nah, saya mau buat tempat rehabilitasi ini ada alumni-alumninya yang mau kita gabungkan, kita pantau, yang sukses menolong yang tidak sukses. Jadi seperti itu. Nah, tapi itu memang harus didukung juga dengan pemerintah daerah, wakil bupati di tempat-tempat anak-anak ini yang tinggal. Jadi bisa koordinasi dengan bagus dengan kami. Nah, itu sebenarnya intinya. Jadi kita mengutamakan kesejahteraan baik fisik, mental, dan sosialnya bagi anak-anak pecandu itu. Itu menurut saya. Oke. Jadi teman-teman sahabat BNN, ternyata persyaratan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Badoka itu syaratnya cuma kerelaan dari orang tua. Pecandu. Iya, Ya, kalau bukan pecandu, tidak. Pecandu dan pecandu. Ya, Iya. Ya, jadi jangan Bukan pengedar. Bukan pengedar. Iya. Ya, siap. Terus yang kedua, banyak informasi yang kita dengar di luar sana bahwa rehab di BNN itu berbayar. Nah, tadi kita sudah temukan jawabannya bersama Dr. Iman bahwa itu adalah hoax. Ya, jadi ternyata untuk rehab di BNN itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi itu sudah 3 kali makan, 2 kali snack, dan pengobatan gratis, semuanya gratis. Ya. Jadi yang terakhir saya himbau kepada seluruh masyarakat Toraja Utara bahwa di BNNK juga itu ada klinik Kinawa Pratama. Ya, jadi di situ juga bisa melayani rehabilitasi ya Bu. Rawat jalan. Ya, rawat jalan. Ya, jadi buat teman-teman sahabat saya yang ada di Kabupaten Toraja Utara, tidak usah repot-repot. Kalau umpamanya masih malu untuk datang ke kantor BNN, sekarang BNNK Tanah Toraja memudahkan dengan cara datang melapor di Puskesmas Talung Lipu. Ya, jadi izin Pak Wakil, jadi sudah bekerja sama dengan Puskesmas Talung Lipu. Ya, jadi banyak teman-teman saya di Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa saya malu untuk datang ke BNN. Ya, jadi dengan dasar itu Ibu Kepala memberikan yang terbaik buat teman-teman di Kabupaten Toraja Utara untuk melaporkan dirinya di Puskesmas Makale. Puskesmas Talung Lipu. Ya, jadi kalau di Tanah Toraja itu di Puskesmas Makale ya Bu. Ya. Ya. Jadi itu IPWL ya Bu. Iya. Ya. Jadi teman-teman, demikian acara bincang-bincang sore pada hari ini. Kepada keempat narasumber kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. War on drugs. War on drugs, everybody say war on drugs.